Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah bagi segenap jemaat yang setia mengikuti ibadah secara daring ataupun online. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan secara khusus, dapat menghubungi kantor Majelis Jemaat Dian Kasih yang untuk sementara buka hari Jumat dan Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat atau melalui koordinator sektor pelayanan masing-masing. Selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Tema tahun 2020-2021 menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Surat Ibrani pasal 11 ayat 8-10. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Esther Sutiatu Manseri. Kerendahan hati adalah mengenai kasih. Kasih datang dari hati yang rendah hati. Kasih tidak datang dari kesombongan. Kesombongan menghancurkan kasih. Kesombongan berkata, "Aku lebih baik daripadamu. Aku tahu lebih banyak dari kamu. Kamu lebih tidak berharga dibanding aku. Kamu tidak berharga untukku. Aku dapat melakukan semuanya sendiri, dan aku tidak memerlukanmu." Inilah yang merupakan kesombongan. Jadilah rendah hati. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat mensyukuri hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Selamat menjalani hidup dalam kerendahan hati bersama Kristus yang telah memberi teladan. Marilah bersama berdiri dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita, kita bernyanyi memuji kasih Allah, Juru Selamat kita. Kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 12 bait 1 dan bait keempat. Gita Bakti 12 bait 1 dan bait yang keempat. Masuklah semua menghadap Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah ini dengan pengakuan di dalam hati dan pikiran kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah nas pembimbing bagi kita yang mengarahkan kita untuk beribadah pada saat ini. Ibrani 10 ayatnya yang ke-22 berkata demikian bagi kita. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikian nas pembimbing bagi kita, dan terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Gita Bakti 46. Gita Bakti 46. Tuhan Yesus sungguh sayang. Aku
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita bersama menyatukan hati dan pikiran kita, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pewartaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan dibacakan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pada pasal keempat ayat 6 sampai dengan ayat 13. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pada pasal keempat ayat 6 sampai dengan ayat 13 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar kita semua? Biarlah kita tetap setia, kita tetap taat beribadah kepada Tuhan dalam situasi seperti ini. Tidak bosan mengikuti ibadah tanpa pertemuan secara langsung, tapi kita lakukan secara online melalui sarana YouTube. Kita beribadah secara daring. Dan biarlah ini pun menjadi bagian dari kehidupan dan ketaatan kita kepada Tuhan yang kita tunjukkan dalam ketaatan kepada pemerintah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini, biarlah ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan kita tunjukkan dalam peribadahan-peribadahan yang nyata, tidak dilihat oleh orang lain. Kita beribadah sekeluarga, menghadap Tuhan, berdoa kepada Tuhan melalui sarana apapun yang terus kita upayakan agar hidup beriman kita tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Bicara tentang bagaimana umat, bagaimana para hamba dan pelayan melayani dengan kerendahan hati dan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Korintus adalah jemaat yang bertumbuh dengan baik. Jemaat Korintus dikenal sebagai jemaat yang mengalami kemajuan-kemajuan pesat dalam perkembangannya karena terletak di kota, juga dalam rangka menjangkau jiwa-jiwa. Tetapi ada hal yang terjadi di jemaat Korintus ketika juga semakin banyak para hamba dan pelayan Tuhan yang hadir di sana, maka jemaat Korintus mengalami juga hal-hal yang dapat memecahkan persekutuan, yaitu jika kita melihat dalam bacaan ini. Karena jemaat itu sudah mulai berhasil, mereka mulai terlena, bahkan mereka juga mulai mengalami banyak hal, mungkin dosa-dosa ketika mereka mulai membandingkan pelayan yang satu dengan pelayan yang lain. Atau di antara mereka mulai merasa diri lebih baik antara satu dengan yang lain. Paulus mengenal jemaat ini, mengenal jemaat Korintus, dan dia pernah tinggal melayani di jemaat Korintus. Dan konflik yang terjadi di jemaat Korintus salah satunya disebabkan adanya sikap kesombongan dan pementingan diri sendiri atau kelompoknya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam surat Rasul Paulus ini, Paulus tidak mau dibandingkan dengan siapapun. Walaupun dia pernah ada dan pertama-tama hadir mendirikan jemaat ini. Tetapi ketika bicara jemaat mulai membandingkan satu dengan yang lain, Paulus katakan, tidak ada kelompok Apolos, Kefas, Paulus. Kami hanya punya tugas. Ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi Allah lah yang menumbuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus melihat ketika dalam pelayanannya, ketika ia melihat bahkan di ayatnya yang ke-9, Paulus sendiri mengatakan bahwa Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama dengan orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menganggap bahwa dirinya sebagai seorang pelayan Kristus tidak ada apa-apanya. Karena itu dia mendorong, dia menegur, dia bertindak dengan tegas dan keras, mengatakan kepada jemaat di Korintus di ayatnya yang ke-7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya,
mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Korintus mulai terinfeksi dengan yang namanya penyakit kesombongan. Merasa diri lebih baik, merasa diri lebih daripada orang lain, merasa diri mampu melakukan segala sesuatu, lalu membanding-bandingkan dengan orang yang lain, bahkan pada akhirnya juga dapat merendahkan orang lain. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, belajarlah dari aku, belajarlah dari Apolos, tanpa melihat diri siapa yang lebih baik. Diakah, akukah, merekakah, kamikah, atau siapa yang lebih baik? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa kesombongan ini bisa merasuk dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada orang yang sombong karena memiliki harta, sombong karena harta, dan itu bisa dilihat ketika ia pamer harta. Orang bisa sombong karena kecantikan yang ia miliki, kegantengan yang ia miliki, lalu menuding orang lain, merendahkan orang lain. Atau orang juga bisa sombong, tingkat kesombongan yang lain, ketika merasa mampu, merasa lebih pintar, merasa lebih baik daripada orang lain, lalu menganggap orang lain lebih rendah, pendapatnya tidak berguna. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berada di kelompok yang mana? Kesombongan diri seperti apa yang ada pada diri kita, lalu mulai menganggap orang lain tidak lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, atau tingkat kesombongan yang berikutnya adalah orang mulai sombong secara rohani. Dan inilah yang terjadi di jemaat Korintus. Ketika orang merasa diri lebih baik, lebih rohani daripada orang lain, pelayanan saya lebih berhasil daripada pelayanan orang lain, atau orang merasa gereja saya lebih baik daripada gereja orang lain, saya sudah bisa melakukan ibadah daring online, live streaming dengan hasil yang sangat baik. Lalu gereja yang lain kita mulai rendahkan, atau kita anggap tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi itu tentu saja tidak terjadi di gereja kita. Saudara-saudara, ketika kita berada dalam dosa kesombongan, dan kesombongan secara rohani ini tumbuh secara tersembunyi tanpa dapat kita sadari, saudara-saudara, sadarilah dosa yang seperti ini yang terjadi dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari, padahal kita sudah jatuh dalam kesombongan. Bukankah ini tipu muslihat iblis agar kita jatuh dalam segala hal? Ia mencobai kita jatuh karena pelayanan-pelayanan. Kita anggap kita lebih baik, padahal kita sedang menyombongkan diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah ini yang harus kita waspadai dalam kehadiran kita sebagai orang percaya? Rasul Paulus mengajarkan kita pada bacaan ini berkaca dan belajar dari dirinya, dan belajar juga dari Apolos. Dia tidak menjadi orang yang mengatakan, ini aku, lakukanlah seperti yang aku katakan. Tidak. Tetapi dalam surat Filipi dia katakan, lihatlah aku, dengarlah apa yang aku katakan. Lihatlah apa yang aku katakan, lihatlah yang aku lakukan, dan lakukanlah seperti yang aku lakukan. Paulus tidak berkata, cuma lakukan seperti yang aku katakan, tetapi lakukanlah seperti yang aku lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mau balikkan kesombongan ini dengan kebalikan, yaitu kerendahan hati, maka orang percaya, bagi kita sekalian, diajar untuk belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita biasa belajar rendah hati melalui tokoh Yesus. Kita bisa belajar rendah hati menjadi seperti tokoh Paulus. Ketika ia belum menerima Kristus, ia menganggap ia mampu dan bisa segala sesuatu. Ia merasa diri hebat. Tetapi ketika ia dipanggil Kristus, ia justru merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Di
itu ia merendahkan diri dan hatinya di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati ketika ia menyadari di hadapan Tuhan bahwa saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Orang yang rendah hati adalah mereka yang mau mengutamakan orang lain dan bukan dirinya sendiri. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau mendengar pendapat orang lain dan bukan pendapatnya saja yang harus didengar. Orang yang rendah hati, orang yang juga mau mengakui kemampuan orang lain. Saudara-saudara, inilah yang dikehendaki bagi kita. Inilah syarat orang ketika mau belajar menjadi rendah hati. Atau hal yang lain kita belajar dari bacaan ini. Kalau kita katakan kita pelayan, kalau kita katakan kita hamba, kalau kita katakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka bacaan ini mau mengajak kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, baiklah kita memiliki kerendahan hati, memberikan diri kita untuk melayani Tuhan dan bukan mencari pujian. Bagi Paulus, pujian itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Kerendahan hati yang dimiliki Paulus menjadikan dia menjadi hamba yang setia, hamba yang rendah hati. Meskipun direndahkan oleh orang lain, tetapi baginya itu adalah bagian dari ketaatan melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Paulus ingin memberikan contoh kepada jemaat di Korintus betapa pentingnya hidup dalam kerendahan hati. Paulus pun ingin mengajarkan kepada kita sekalian sebagai anak-anaknya, sebagai pengikut Kristus. Biarlah kita menjadi orang-orang belajar menjadi rendah hati, menjadi pengikut Kristus yang taat dan setia, melayani Tuhan dalam ketaatan kita melayani orang lain. Bahkan bukan cuma orang yang menyenangkan hati kita saja, tetapi mungkin juga bagi semua orang dan semua orang yang kita layani, bahkan bagi mereka yang menyakiti hati kita sekalian. Tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kita akan dimampukan oleh Tuhan jika kita meminta Roh Kudus yang memampukan kita melakukan kehendak-Nya setiap hari dimanapun kita berada. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersama berdoa menaikkan doa-doa syafaat kita kepadanya. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Engkau yang menolong kami agar kami terus belajar seperti Kristus yang rendah hati. Belajar seperti Paulus yang rendah hati, yang melakukan apa yang baik bagi kehidupan pelayanan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bagi segenap jemaat yang ia layani. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk seluruh kehidupan kami, seluruh gereja-Mu di muka bumi ini, dalam pelayanan mereka di hari Minggu ini. Biarlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan semakin nyata melalui setiap pemberitaan firman-Mu. Berkatilah kami gereja GPIB. Tuhan menolong dan menopang kami secara khusus. Kami jemaat Dian Kasih di Bekasi ini. Kami berdoa untuk proses pengurusan aset GPIB Jemaat Dian Kasih. Kami menyerahkan seluruh proses hibah, balik nama, sertifikat tanah gereja, peningkatan status pastori, peningkatan status tanah gedung gereja ini. Tuhan, Engkau yang punya banyak cara dan sanggup menolong kami. Engkau juga ada bersama dengan kami dalam seluruh proses pengurusan aset ini. Kami juga berdoa untuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian jemaat Dian Kasih selama sepekan. Dengan semua hal yang kami lakukan dan kerjakan. Melalui berbagai macam cara pelayanan, melalui online, daring, melalui berbagai macam hal. Tuhan pakai agar melalui ini semua nama Tuhan dimuliakan. Jemaat Tuhan mendapatkan kekuatan dari Tuhan saja. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan-pergumulan. Mereka yang bergumul karena masalah ekonomi, keuangan. Mereka yang bergumul dengan masalah rumah tangga, pendidikan anak-anak, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, merindukan keturunan, relasi. Para lansia, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan menatang dan memberkati. Ibu Pendeta Maria Kilis, Ibu Arian Cehatu, Ibu Anton Hartono, Bapak Hengki Latuy Hamalu, Ibu Husyo Pesik Salindego. Tangan kasih Bapa memelihara dan menopang mereka semua. Kami berdoa untuk seluruh perangkat pelayanan, semua unit-unit misioner. Tuhan bersama dengan kami. Baik kami para presbiter, diaken, penatua, pendeta. Engkau berkati semua pengurus Pelkat, pelayan PAPT, komisi, panitia yang ada, karyawan kantor majelis jemaat, BPPJ, bahkan segenap warga jemaat. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 4. Kami menatang kepadamu keluarga Gurning Purba, keluarga Immanuel Sefatu, keluarga Taribuka Warela, keluarga Rosnindar Sipayu, keluarga Edi Paulus, keluarga Matulesi Sohoka, keluarga Anak Kota Tenu, keluarga Teti Silalahi, keluarga Yohanes Pati Pelogi, keluarga Jody Sihombi, keluarga Adri Nangin, keluarga Dendi Karwo. Tuhan berkatilah mereka semua. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa untuk seluruh proses pembentukan panitia pembangunan periode 2020-2021. Tuhan berjalan di depan kami. Kami berdoa untuk rencana persidangan sinode 21 di Surabaya bulan Oktober. Tuhan saja yang merancang yang baik. Apapun yang terjadi, tangan kasih Bapa memberikan yang terbaik, berikan hikmat bagi kami untuk melaksanakannya, atau mungkin mengundurkan waktu, atau apapun Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami hikmat sebagai gereja. Kami berdoa juga untuk setiap upaya-upaya yang dilakukan semua negara dalam menangani COVID-19. Ada banyak negara yang berjuang dalam menangani COVID-19 ini. Bahkan kami, pemerintah dan seluruh tim medis, Satgas yang ada,
Dalam upaya mengatasi pencegahan penyebaran COVID-19, Tuhan menolong dan memberkati. Mereka yang menjadi korban baik ODP, PDP, OTG, dan penderita COVID, Tuhan tolong mereka, beri kekuatan, semangat, dan harapan sungguh penuh bahwa Tuhan sanggup memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang terdampak karena situasi ini. Mereka yang kehilangan mata pencaharian, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang tidak mendapatkan sesuatu. Biarlah Tuhan hadir, menolong, memelihara, dan memberkati mereka. Tangan kasih Tuhan memeliharakan kehidupan mereka yang saat-saat hari ini berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi. Ya Tuhan, inilah doa kami. Masih banyak yang ingin kami minta, tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Ratapan 3 ayat 22-23 yang menyatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan 579, bait 1 dan 2. Bila dia dari nafsu
dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur secara silih ganti, kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan yang tidak terpisahkan dari ibadah ini. Karena itu, hendaknya setiap kita memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab bersama dalam pelayanan persekutuan dan kesaksian selama sepekan mendatang. Pokok-pokok Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2020 sebagai berikut. Diaken dan penetua bersama warga jemaat mengucap syukur atas pelayanan yang diberikan oleh Pendeta Esther Sutia Tumanseri dan perangkat pendukung pelayanan yaitu organis, pemandu lagu, petugas multimedia, dan koster. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan kita semua. Pemberitahuan. Tata ibadah akan dibagikan secara online melalui WhatsApp grup masing-masing sektor atau membuka kanal YouTube GPIB Dian Kasih Bekasi. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, maka seluruh peribadahan akan tetap dilakukan di rumah jemaat masing-masing sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Dian Kasih buka hanya hari Jumat dan Sabtu pukul 9 sampai 17. Demikian untuk diketahui. Persembahan ibadah di rumah. Penyerahan persembahan ibadah di rumah diatur sebagai berikut. Setiap keluarga dapat menyetorkan uang persembahan yang dimasukkan dalam amplop dengan menuliskan nama dan sektor, dengan merinci persembahan sebagaimana ibadah hari Minggu di gereja, yaitu kantong merah atau pelayanan, pembangunan atau janji iman, persepuluhan atau persembahan syukur, aksi 2000 untuk pengadaan mobil gereja. Apabila jemaat tidak menulis rincian, maka persembahan akan dicatatkan untuk pelayanan atau kantong merah. Penyerahan amplop beserta uangnya dapat juga diserahkan langsung ke sekretariat gereja, yaitu Ibu Desi Pioh, dengan lebih dahulu perjanjian melalui telepon atau melalui korsek masing-masing. Laporan keuangan mingguan hanya mencatat penerimaan dari jemaat yang sudah menyerahkan fisik uangnya ke gereja dan atau bukti setoran apabila langsung masuk rekening atas nama GPIB Dian Kasih. Jemaat dapat juga menyetorkan uang persembahan melalui rekening pelayanan di Bank Mandiri yang tercantum dalam Warta Jemaat dan mengirimkan bukti setoran via WhatsApp ke bendahara jemaat. Ucapan selamat. Presbiter dan warga jemaat GPIB Dian Kasih mengucapkan selamat menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan pada tanggal 10 sampai 16 Mei 2020. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk kembali dalam kehidupan kita. Dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera-Nya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.